Salam sejahtera semuanya. Jumpa lagi di channel Cerita Beda Alam bersama saya Ardi. Kali ini, saya akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Gubuk Tua. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk menekan tombol like video ini. Dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita horor lainnya di channel ini. Dan bagaimana kisahnya? Langsung saja kita mulai ceritanya. Matahari siang itu begitu terik, membakar kulit dengan panas yang menyengat. Rudy berjalan dengan langkah santai, masih mengenakan seragam sekolahnya yang mulai lembab oleh keringat. Ia memilih jalur pintas melewati sawah untuk segera sampai ke rumah. Jalan setapak ini sudah biasa ia lewati. Terbentang luas hamparan padi hijau dan bergoyang tertiup angin. Namun, di siang itu, ada sesuatu yang berbeda. Di tengah sawah, berdiri sebuah gubuk tua yang sudah reot. Atapnya hampir runtuh, dindingnya dipenuhi lumut, dan pintunya terayun pelan. Seperti ada yang baru saja membukanya. Rudy tidak terlalu memikirkannya. Ia terus melangkah, menandang batu kecil di jalannya. Namun, perasaan aneh mulai menjalar di tubuhnya. Ia merasa diperhatikan. Rudy menoleh ke gubuk itu, kosong. Tidak ada siapa-siapa. Ia menghela napas, mengusir perasaan tak nyaman yang mulai mengilayut di hatinya. Namun, saat ia melanjutkan langkahnya, angin tiba-tiba bertiup lebih kencang, mengguncang batang-batang padi hingga menimbulkan suara gesekan yang mengerikan. Suhu udara turun drastis. Udara yang semula panas kini berubah dingin, seperti ada sesuatu yang menghisap kehangatan di sekitarnya. Langkah Rudy semakin cepat, tapi kemudian ia mendengar sesuatu. Langkah kaki, tepat di belakangnya. Jantungnya berdegup kencang. Ia berhenti. Langkah kaki itu juga berhenti. Dengan napas tersengal, ia menoleh ke belakang, kosong. Tidak ada siapa-siapa, hanya hamparan sawah yang sunyi. Namun, saat ia bersiap untuk berjalan lagi, suara itu kembali terdengar. Kali ini, bukan langkah kaki, melainkan suara cekikikan pelan, seperti suara seorang perempuan. Suara itu berasal dari gubuk tua tadi. Perlahan, dengan jantung yang hampir meloncat keluar dari dadanya, Rudy menoleh. Dan di sana, di pintu gubuk yang sedikit terbuka, ada sesuatu yang mengintip. Sepasang mata hitam besar menatapnya lurus-lurus. Mata itu tidak seperti mata manusia, terlalu besar, terlalu kosong. Wajah pucat dengan senyum yang terlalu lebar menyeringai ke arahnya. Bibirnya retak-retak dan giginya menguning. Rudy tidak berpikir dua kali. Ia berlari sekencang mungkin, menembus jalan setapak tanpa menoleh ke belakang. Napasnya memburu, dadanya terasa sesak, tapi ia tidak peduli. Ia harus pergi dari sana. Setelah berlari sejauh mungkin, ia akhirnya tiba di jalan besar. Beberapa orang sedang beristirahat di bawah pohon. Rudy berhenti, terengah-engah, dan menoleh ke arah sawah. Gubuk tua itu masih di sana. Namun, pintunya kini tertutup rapat, seolah tidak pernah ada sesuatu yang mengintip darinya. Sejak saat itu, Rudy tidak pernah melewati jalan itu lagi sendirian. Tapi kejadian itu tidak berhenti menghantuinya. Setiap malam, ia masih bisa mendengar suara cekikikan itu di dalam kepalanya. Kadang, ia merasa ada yang mengintip dari balik jendela kamarnya. Meskipun setiap kali ia memeriksa, tidak ada siapa-siapa. Namun, suatu malam, ia terbangun dengan keringat dingin. Di ujung kamarnya, berdiri sosok dengan mata hitam besar dan senyum yang terlalu lebar. Sosok itu tidak berkata apa-apa, hanya menatapnya dan tertawa.